Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misbah Bagaskara 05. Jadi pada kali ini saya akan mereview sebuah game kuis. Jadi saya akan menjelaskan kepada Anda semua dari pertama penjelasan awal game quiz sampai terakhir. Jadi di dalam struktur sebuah aplikasi Android itu ada yang namanya struktur project. Setelah project terbentuk dengan sempurna, maka kurang lebih struktur project yang kita miliki terlihat seperti gambar seperti di bawah ini. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing struktur aplikasi. Android, source code yang digenerate secara otomatis untuk membuat aplikasi Android. Ya. Ini Androidnya itu di mana? Nah, ini Android. Ini gunanya ini ya, dari atas sampai bawah yang saya scroll langsung warna biru ini. Ini source code yang digenerate secara otomatis untuk membuat aplikasi Android. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan apabila Anda membuat sebuah aplikasi atau game di Android menggunakan bahasa Flutter, jadi nanti digenerate di sini atau di run di sini ya guys. Nah, di sini Android ini ada foldernya. Apabila folder Android ini dihapus, maka aplikasi tidak bisa berjalan secara lancar. iOS, source code yang digenerate secara otomatis untuk membuat aplikasi iOS. Nah, ini nih. Jadi, kalau misalkan di Android ini khusus untuk aplikasi berbasis Android atau di operating system Android. Nah, kalau di iOS itu di sini. Nih ya, iOS yang saya warna biruin. Jadi, kan kalau Android buat Android, nah iOS buat iOS. Jadi, yang dimaksud adalah iOS ini folder iOS yang bernama iOS ini digunakan untuk mengenerate atau mengenerate sebuah kode untuk membuat aplikasi yang bisa dijalankan di operating system iOS atau Apple lib. Lib folder utama untuk membuat aplikasi Flutter. Apa itu lib? Nah, ini lib nih. Ini contohnya lib. Lib ini folder untuk membuat aplikasi dengan Flutter. Yang dimaksud ini adalah lib ini digunakan apabila Anda ingin memprogram aplikasi Anda itu menggunakan kode lib atau folder lib, folder utama. Jadi apabila Anda tidak menggunakan lib, aplikasi Anda tidak bisa terbuild atau tergenerate. Lib main.dart, file utama aplikasi folder. Nah, ini ya, lib lalu main.dart. Kalau kita klik dartnya, nah, lib main.dart ini. Lib main.dart. Jadi kalau sebuah folder di dalam aplikasi itu tanpa menggunakan main.dart, maka aplikasinya nggak bakal tergenerate atau tidak bakal terbuild, yang dimana Anda tidak bisa menggunakan aplikasi ini.
Jadi itu fungsi peran sangat penting di dalam aplikasi main.dart. Nah, kalau tes ini nih. eh tes. Tes folder yang berisi kode untuk melakukan tes aplikasi. Contohnya mana ya? Pokoknya adalah terus test and test widget test slash widget underscore test dot dart. Contoh kode untuk tes aplikasi. Jadi kalau misalkan untuk mengetes sebuah aplikasi itu menggunakan test folder atau test widget underscore dot test slash widget underscore dot dart. Pokoknya adalah guys. Terus git gnore. Jadi git gnore ini adalah file yang berfungsi untuk pengecualian dalam git version control, yang dimana apabila Anda ingin mengenerate file aplikasi Android Anda ke dalam platform GitHub, itu bisa menggunakan git gnore. Nah, seperti ini. Nah ya, sini ada banyak lah. Pakai git gnore .metadata, file yang dibuat otomatis oleh tool Flutter. Jadi file ini otomatis tergenerate apabila Anda membuat aplikasi di Flutter.package. File yang dibuat secara otomatis mencari package Flutter. Jadi file .package ini mencari sebuah file yang dimana agar bisa terkoneksi atau berkolaborasi sama file. Jadi .package ini sangat berguna untuk Flutter ya. Lalu .yml, file project yang digunakan Android Studio. pubspec.yaml digunakan pub package manager di Flutter. Ini ya guys, pubspec.yaml. Jadi kalau di Kotlin atau Java itu kan ada namanya library atau yang namanya Gradle, build.gradle. Tapi beda halnya kalau di Flutter. Kalau di Flutter itu build.gradle-nya itu digunakan untuk mengenerate aplikasi ke Android. Sedangkan kalau misalkan di Kotlin itu untuk menaruh library atau widget yang Anda ingin gunakan, atau bisa menyimpan sebuah API data, atau API itu bisa kita sebut secara panjangnya itu Application Programming Interface. Jadi untuk masukin database dari API lalu digunakan di Flutter, berkolaborasi lah guys. Jadi pubspec.yaml. Nah, ini contoh library-nya, Cupertino underscore icon sama airflutter alert. Nah, kalau misalkan di Java atau Kotlin beda. Terus pubspec.log, file yang dibuat secara otomatis oleh package manager. Jadi ini otomatis tergenerate atau otomatis dibuat oleh package manager yang ada di dalam aplikasi Flutter, atau bahasa pemrograman Flutter dengan framework bahasa pemrograman Dart dengan framework Flutter gunakan platform Android Studio versi 3.6. Oh ya guys, ngomong-ngomong saya pakai API Android API versi 30 ya guys, yang versi terbaru. Kenapa? Karena udah banyak user yang make API versi 30 guys.
Jadi Anda harus pakai sebagai Android developer. readme.md, deskripsi project yang akan ditulis di format markdown. Atau secara detailnya, apabila Anda mengenerate project Anda di dalam platform GitHub, maka nanti kalau misalkan Anda ingin menyesuaikan readme.md-nya, nanti akan tergenerate di platform GitHub atau selain GitHub. Nah, ini jadi contohnya gini ya guys. Aplikasi quiz sederhana dalam pembuatan mobile menggunakan Flutter. Misalkan Misbah ganteng banget. Nah, nanti kalau misalkan Anda mengenerate di platform GitHub, nanti akan terbaca di GitHub-nya, nanti Anda bisa lihat di deskripsinya. Jadi readme.md itu sama aja kayak deskripsi guys. Lalu daftar kode dalam project. Setelah memahami struktur di dalam project, sekarang silakan buka file main.dart di dalam folder lib dan ubah semua kode dalamnya menjadi kode seperti berikut. Ini. Nah, penjelasan kode. Jadi kita akan masuk ke main.dart. Jadi kita akan jelaskan semua kode seperti ini. Jadi kita akan menjelaskan ini dulu ya guys, yang saya garis biru. Import package flutter import titik atas 2 package titik 2 flutter slash material dot atau titik dart lalu titik koma lalu atas titik atas lalu titik koma. Nah, itu digunakan untuk mengakses komponen material desain. Komponen itu sudah disediakan oleh framework Flutter untuk membuat aplikasi dengan material desain dari Google. Dan kita tinggal menggunakan saja. Jadi kan ini Dart ini diciptakan oleh perusahaan Google. Mungkin kalau saya selama pakai bahasa pemrograman Dart ini emang error terus dan errornya itu saya cari di berbagai forum seperti Stack Overflow, forum-forum lainnya itu nggak ada gitu, nggak ada yang bisa nanganin. Kalau misalkan ada yang nanganin juga, ya gitu. Ya pokoknya saran saya sih bedanya Dart sama bahasa pemrograman Androidnya seperti Java atau Kotlin itu, kalau Java sama Kotlin itu dia ngedesainnya pakai XML. Nah, atau mungkin kayak desainnya itu menulis kode atau bisa di drag and drop seperti UI UX, Sketch atau Figma atau Adobe XD. Tapi kalau di Dart atau Flutter ini dia kalau di Flutter Dart ini dia ini langsung ngoding di bahasa pemrogramannya guys. Lalu yang kedua void main kurung buka kurung tutup sama dengan lebih besar run app kurung tutup kurung buka may app kurung buka kurung tutup titik koma. Jadi ini ya guys contohnya. Nah ya ini digunakan untuk ini ya ini digunakan. Ini kode di atas adalah kode utama dari aplikasi Flutter. Dengan menjalankan perintah run app kurung buka kurung tutup dan memasukkan objek class my app, kita menampilkan widget ke layar perangkat.
Nah, oke. Terima kasih. Thank you buat Anda semua yang telah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di komen, jangan lupa di like, jangan lupa ditonton. Oke, itu saja dari saya. Saya orang ganteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.